saya dituduh menyembunyikan informasi apa? Kata Profesor Dr. Rafli Harun yang ahli hukum itu, pasal yang ditimpakan ke kami itu pasal sampah. Karena pasal itu terkait dengan peristiwa. Ini peristiwanya nggak ada. Umpamanya bapak ini mau meledakkan hotel. Saya tahu, saya nggak lapor, saya kena. Lah ini nggak ada peristiwanya. Kok tiba-tiba saya menyembunyikan informasi apa? Makanya kata beliau ini pasal sampah. Ya sudahlah, kita jalani saja. Toh nanti juga ada hitungannya di akhirat ya. Ya udah sabar. Kalau kita lihat dari sisi penjara, rusak Indonesia. Ya, lihat kemungkaran yang mereka lakukan, kejahatan mereka lakukan. Alhamdulillah, banyak orang masuk penjara karena melanggar Allah. Kami masuk penjara karena membela agama Allah. Allahu Akbar. Sehingga kami tidak terbebani. Saya di penjara mengarang buku Indahnya di Penjara. Kamu kira saya tersiksa? Enggak. Saya menemukan surga dalam penjara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini adalah berislam yang tangguh. Apakah ada orang yang berislam yang tidak tangguh? Ada. Siapa mereka? Munafikun. Siapa mereka? Munafikun. Orang-orang munafik itu Islamnya tidak tangguh karena Islamnya cuma lip service. Islamnya cuma di bibir, tidak masuk ke dalam relung hatinya. Makanya penghalang Islam terbesar sekarang adalah siapa? Munafik-munafik itu. Mereka orang-orang Islam. Kalau bahasa para ulama itu, mereka ini Muslim di dunia, kafir di akhirat. Muslim di dunia, kafir di akhirat. Karena pada ayat ke-145 surat An-Nisa, ini suratnya ibu-ibu nih, 145 surat An-Nisa. Ya, Allah menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, orang munafik itu akan berada di neraka jahanam yang paling rendah itu. Nah, karena itu jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Maka Islam kita harus tangguh. Kalau bahasa para ulama itu begini. Orang mukmin dia akan menyiapkan akhiratnya. Orang munafik senangnya cuma berhias. Nah, ini badanku, ini penampilanku, ini rumahku, ini mobilku, ini anakku, ini perusahaanku, ini asetku. Ya, dia senang cuma apa? Berhias. Tapi tidak menyiapkan akhiratnya. Bahkan tidak jarang agamanya dijadikan alat. Dan tidak jarang mereka itu anti-Islam. Mereka ini orang-orang yang tidak tangguh Islam. Adapun orang kafir, mereka tenggelam dengan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah, sehingga mereka tidak menyiapkan akhiratnya. Karena itu baik munafik maupun orang kafir ini dua-duanya dikecam oleh Allah dalam Al-Quran. Ya,
Di mana ayatnya itu? Kalau munafik itu ayatnya pada 67 surat At-Taubah. Ini gambaran orang yang tidak teguh Islamnya. Apa tandanya? Ada 5. Makanya Bapak Ibu tidak boleh memiliki kriteria ini, karena itu akan meruntuhkan Islamnya dalam dirinya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yakhbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Nah, coba yang ketemu dibaca terjemah yang keras. Kita ngaji nih ya, jangan cuma ceramah, jiping nanti suka lupa itu. Makanya kalau bisa dicatat, ingat-ingat, praktekin, ya supaya tidak lupa. Ya, yang ketemu dibaca terjemahan coba. Dan terus ada laki-laki dan berarti munafik perempuan ada nggak? Ada, itu disebutkan oleh Allah. Terus maknanya apa? Mereka berjaringan, mereka satu rangkaian, ya, saling tolong menolong, saling gandengan tangan, tuh mereka itu. Terus mereka menyuruh berbuat yang benar dan melarang berbuat yang makruh, dan mereka menggunakan tangannya. Mereka melakukan kepada Allah, maka Allah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah memaafkan itu adalah orang-orang kafir. Ya, inilah gambaran orang Muslim yang tidak tangguh. Tampilannya Islam, tapi perilakunya bertentangan dengan Islam. Ya, saya mulai dulu dengan kelompok ini karena ini pesudu Islam. Ini adalah perusak-perusak Islam dari dalam. Dan mereka inilah yang kemudian menggunting dalam lipatan. Di masa Nabi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ada sekitar 380 orang jenis yang seperti ini. Ya, namanya apa? Munafik. Kalau kita lihat dalam awal-awal surat Al-Baqarah itu kan 4 ayat tentang orang beriman, 2 ayat tentang orang kafir, 13 ayat tentang orang munafik. Karena bahayanya orang munafik ini. Kemudian Allah turunkan satu surat sendiri namanya surat Al-Munafiqun. Ya. Nah, dalam ayat itu paling tidak ada 5 kriteria orang yang Islamnya tidak tangguh ini, yang munafik ini. Ya, dan ini harus kita bongkar supaya tidak meracuni umat Islam, supaya tidak menjadikan kita terjerumus oleh langkah-langkah mereka. Karena kita mau menjadi orang Islam yang benar, orang Islam yang tangguh. Karena tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan Islam yang benar itu. Tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan berislam yang tangguh itu. Nah, kita lihat nanti seperti apa orang Islam yang tangguh itu. Nah, kita ungkapkan dulu Islam yang memble dulu nih. Ya, apa? Islam yang memble ini. Apa tandanya? Ada 5 situ tandanya. Yang pertama apa? Ya'muruna bil munkar. Orang Islam tapi kecenderungannya kepada yang mungkar. Mungkar itu apa? Bapak sekalian. Mungkar itu definisinya semua yang buruk menurut agama dan akal. Semua yang buruk menurut agama dan akal. Ibu-ibu perempuan yang sudah dewasa keluar rumah nggak pakai jilbab, kelihatan auratnya. Itu apa itu? Mungkar tidak? Mungkar. Karena itu melanggar syariat. Ya, orang Muslim tapi koruptor. Mungkar tidak? Mungkar. Seorang suami mendalimi istrinya. Mungkar tidak? Mungkar. Seorang suami mencarikan rizki yang haram kepada keluarganya. Mungkar tidak? Mungkar. Nah, jenis orang yang munafik ini dia cenderung kepada yang kemungkaran seperti itu. Coba Bapak Ibu lihat
sekarang di Indonesia ini 95% orang Islam terlibat dengan riba. Bank-bank konvensional itu. Kira-kira dikit atau banyak itu? Bagaimana rumah tangganya akan utuh? Bagaimana sholatnya akan khusyuk? Bagaimana kehidupannya akan bahagia dan nikmat? Kalau kemudian rizkinya dikotori dengan yang haram atau yang syubhat, maka sulit akan lahir anak-anak soleh dari keluarga yang seperti ini. Sulit akan lahir anak soleh dari keluarga seperti ini. Sulit akan muncul istri-istri yang solihah dari keluarga yang seperti ini. Kenapa? Dikasih makannya haram. Coba ibu lihat, bapak lihat surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna alim. Al-Munafiqun Al-Mu'minun ayat 51. Ya, ketemu dibaca keras. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebaikan. Sungguh aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pada ayat ini Rasulullah mengarahkan kepada kita umat Islam. Innallaha amaral mu'minin kama amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada kita orang beriman ini yang Islamnya teguh sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul itu. Ya, konsumsi yang halal. Karena dari situ semua bermula. Kesolehanmu, ketakwaanmu, akhlak muliamu, ya, ibadahmu, semua akan bermula dari situ. Apa yang kamu konsumsi. Makanya Allah ingatkan kepada para rasul itu. Bagaimana kata Nabi diperingatkan kepada kita orang beriman. Ya, konsumsi yang halal. Karena itu akan membuka semua pintu kebaikan-kebaikan. Kebaikan keimananmu, kebaikan ibadahmu, kebaikan akhlakmu, semuanya akan terbuka di situ. Jelas? Makanya mulailah kita menghindari yang haram. Mulailah kita menghindari yang mungkar. Jangan sampai kita sebagai muslim terlibat dalam bentuk kemungkaran. Dan kalau kita lihat kemungkaran di masyarakat kita ini luar biasa. Kayaknya Ustaz Atid perlu membuat buku tentang kemungkaran yang ada di masyarakat. Ya, supaya kita koreksi kemungkaran dalam pribadi, kemungkaran dalam rumah tangga, kemungkaran dalam pasar, kemungkaran dalam dunia politik. Luar biasa itu. Luar biasa kemungkaran itu, Bapak sekalian. Nah, orang munafik itu dia berputar dalam kisaran apa? Kemungkaran-kemungkaran itu. Maka hindari. Dan pengalaman kami di penjara yang kami lihat terbanyak kemungkaran itu ada di mana? Narkoba. Apa? Narkoba. Dahsyat. Ya, Indonesia darurat narkoba. Ada di belakangnya 11 negara yang menyuplai narkoba ke Indonesia karena Indonesia dijadikan apa? Target bukan ini apa? Konsumen narkoba ini. Ya. Menjadi pasar buat narkoba mereka. Luar biasa. Saya lihat itu mereka keluar masuk penjara itu, narkoba itu. Nggak ada jerahnya. Mereka main dengan duit dan seterusnya. Hati-hati Bapak Ibu, anak-anaknya jangan sampai kesentuh narkoba atau bersentuhan dengan narkoba. Ya, karena kalau seorang anak muda mencoba sekali mengkonsumsi narkoba, maka sepanjang hidupnya tidak akan hilang pengaruhnya dari darahnya. Dia akan apa? Menuntut terus. Akhirnya ketagihan. Dan saya tahu betul narkoba awalnya dari mana? Narkoba awalnya dari mana? Rokok. Makanya suami yang merokok di rumah itu suami yang zalim, jahat, karena menyakiti istrinya, menyakiti anak-anaknya. Karena
perokok pasif lebih berbahaya dari perokok aktif. Dan 70% perokok itu orang miskin, Bu. Di Indonesia ini orang paling kaya siapa? Pemilik pabrik rokok. Tadi dari mana kekayaannya? Disuplai orang-orang miskin. Karena mereka yang utut. Ya. Miskin. Udah miskin, ngerokok lagi. Penyakit luar biasa, nyakitin orang lain. Makanya di penjara saya bilang kepada orang-orang yang terlibat dengan narkoba, kalau kamu tidak berhenti merokok, taubatmu itu belum benar. Ya, kalau kamu nggak berhenti merokok, kamu cemen, saya bilang. Karena di penjara itu yang paling takuti teroris. Ya, semuanya takut sama kita. Jadi kita nasihatnya enak. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita lihat dari sisi penjara, rusak Indonesia. Ya, lihat kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan, kejahatan mereka lakukan. Alhamdulillah, banyak orang masuk penjara karena melanggar Allah. Kami masuk penjara karena membela agama Allah. Allahu Akbar. Sehingga kami tidak terbebani. Saya di penjara mengarang buku Indahnya di Penjara. Kamu kira saya tersiksa? Enggak. Saya menemukan surga dalam penjara. Tapi Bapak Ibu gak usah masuk penjara lah. Cukup saya aja yang ngalami kan. 3 yang keluar dari penjara, yang masuk 30. Luar biasa. Makanya gimana kalau kita bisa bikin zero kriminal supaya penjara itu sepi? Gimana caranya? Sementara yang aliran orang ke penjara itu terus menerus itu. Yang keluar dikit, yang keluar masuk banyak, coba itu. Makanya crowded, penjara itu crowded. Nah, orang-orang yang di masjid ini orang baik semua, ya kan? Jangan terbawa kepada yang buruk. Saya sampaikan kepada tokoh-tokoh mereka itu. Ada teori namanya teori Hiromi. Teori Hiromi ini terkait dengan sel atau ini loh, bakteri ya. Bakteri itu ada 3. Ada bakteri jahat itu cuma 20%. Bakteri baik itu 30%. Bakteri netral itu ada 50%. Kalau yang bakteri baik merapat ke 50% yang netral, maka yang 20% bakteri yang jahat itu terpojok dia. Ya. Gambarnya kira-kira gitu masyarakat kita itu. Yang buruk itu sekitar 20%. Biar itu ditangani oleh polisi-polisi itu. Yang 30% yang baik, jangan ditarik yang 20. Ini bukan teroris kan gimana coba itu? Namanya kriminalisasi kan? Itu terjadi. Yang baik biarlah bergerak untuk mempengaruhi yang netral itu supaya jadi baik juga kan? Tapi yang terjadi justru ada yang baik ditarik kepada yang buruk, sehingga framingnya dia orang jahat, kan? Dia orang buruk. Alhamdulillah saya keluar disambut di mana-mana. Alhamdulillah. Ya, baru keluar di rumah udah rame. Hari berikutnya sudah menunggu 7.000 dai. Saya mengarahkan mereka 7.000 dai seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Mana-mana sambutannya luar biasa. Jadi berarti framing itu nggak berlaku. Alhamdulillah hari ini pun banyak ya. Kemarin Ahad pagi saya ngisi kuliah subuh yang ada berapa? 500. Kuliah subuh loh ya. Luar biasa tuh 500 yang hadir itu. Masya Allah. Alhamdulillah barakah. Berarti naik kelas. Ya. Jadi memang kita disekolahkan untuk naik kelas. Kembali kepada tadi itu, teori Hiromi itu penting diperhatikan. Ya, supaya bapak-bapak yang di atas itu berjatuh paham. Ya, jangan orang baik dikriminalkan. Yang memang jahat hukum sesuai dengan aturan yang ada. Tapi yang baik jangan dihukum. Berarti akan mengurangi untuk
pengaruh kepada yang netral tadi itu. Biarlah kekuatan yang baik itu menjadi 80% gitu kan. Kalau bisa kemudian yang baik mempengaruhi yang buruk supaya taubat. Kan begitu tugas ulama, tugas dai, tugas ustadz, menyadarkan yang buruk-buruk itu, yang jahat-jahat itu supaya sadar, supaya kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau di penjara itu teroris itu ditakuti, ya takut nyetrum, sehingga diisolasi. Ya saya ditempatkan di selnya Ustadz Abu Bakar Bashir. Isolasi itu ada 4 saf itu. Saf pertama ada gembok, saf kedua ada gembok, saf 3 ada gembok, saf 4 ada gembok. Baru interaksi dengan napi-napi lain. Ada 4 saf. Kita diisolasi. Kenapa saya taruh situ? High risk. Jawaban mereka apa? High risk, risiko tinggi. Padahal saya cuma ngarang, saya cuma ceramah, kajian. Apa saya lakukan? Tidak ada kekerasan, nggak ada terorisme, nggak ada apa-apa itu. Dan di pengadilannya 0. Di pengadilan nggak ada apa-apa, nggak terlibat dengan gitu-gitu. Ya, saya dituduh menyembunyikan informasi. Informasi apa? Kata Profesor Dr. Rafli Harun yang ahli hukum itu, pasal yang ditimpakan ke kami itu pasal sampah. Karena pasal itu terkait dengan peristiwa. Ini peristiwanya nggak ada. Umpamanya bapak ini mau meledakkan hotel. Saya tahu, saya nggak lapor, saya kena. Lah ini nggak ada peristiwanya. Kok tiba-tiba saya menyembunyikan informasi apa? Makanya kata beliau ini pasal sampah. Ya sudahlah, kita jalani saja. Toh nanti juga ada hitungannya di akhirat ya. Ya udah sabar. Alhamdulillah saya menemukan surga dalam penjara. Ya, makanya saya bahagia sekali saya bikin 13 buku dalam penjara itu. Alhamdulillah. Sekarang capeknya udah hilang, penderitanya hilang, buku itu masih utuh. Tinggal nanti diterbitin aja ya. Alhamdulillah. Dari mulai masuk ditangkap sampai keluar sehat walafiat. Saya umurnya udah 60 tahun. Alhamdulillah. Tidak pernah ke dokter. Ya, Allah berikan kekuatan kesehatan. Tapi di penjara saya menemukan teori bagus sekali. Apa itu? Senam poligami. Wow, semangat semuanya. Bapak-bapak di penjara saya ajarin supaya kuat. Jadi laki jangan cemen, supaya kuat. Nah, saya temukan itu namanya senam poligami. Tapi antum nggak usah poligami, ya senamnya aja. Namanya aja Bu ya, biar keren Bu. Biar laki-laki pada kuat. Nah, barakallahu Bapak sekalian, kembali kepada ayat yang ke-67 surat Taubah tadi itu. Jadi orang Islam yang tidak tangguh, yang munafik itu tandanya apa? Dia berkisah dalam kemungkaran. Tuh. Pergaulannya salah, kehidupannya salah. Jauh dari Allah, jauh dari Islam. Lingkungannya salah. Ya. Apalagi kalau berada di negeri kafir. Saya hampir 2 tahun di Australia. Saya menjadi imam di Islamic Center di sana. Saya kuliah juga di Australia. Saya guru bahasa Inggris, English for Foreigners. Ya, tapi kemudian kita lihat banyak orang Islam yang sekolah di sana atau yang tinggal di sana terbawa kepada arus kemungkaran yang ada di sana. Mereka bangga bawa minuman-minuman keras, bangga bawa awe bule ya. Bangga dengan judi, dengan apa itu? Mereka terbawa kepada arus yang salah. Maka jangan lupa Allah memberikan kita Islam the best. Islam kita itu agama terbaik di dunia. Inna dina indallahi Islam. Karena itu dari sisi Allah. Yang lain kan karangan manusia semua itu. Ya, kita memperoleh agama yang terbaik. Dikirim oleh Allah kepada malaikat yang terbaik. Siapa dia? Malaikat Jibril. Kepada manusia yang terbaik. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Di bumi yang terbaik. Mana itu? Mekah. Iya. Pada malam yang terbaik. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Pada bulan yang terbaik. Bulan apa itu? Ramadan. Semua terbaik.
Makanya kita harus menjadi manusia-manusia terbaik. Ya, kita siapa? Menjadi apa? Manusia-manusia yang terbaik. Jangan manusia yang biasa. Ya, makanya di akhir ayat surat Surat An-Nahl ayat 108. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya, coba dibaca terjemahan itu. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Terus? Ya, itu kurang terjemahannya. Bukan cuma berbuat kebajikan. Innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang bertakwa. Bertakwa itu ada 3 maknanya. Ya, dia taat kepada Allah, tidak melanggar Allah. Dia bersyukur kepada Allah, tidak ingkar kepada Allah. Dia selalu ingat kepada Allah, tidak lupa sama Allah. Itulah arti takwa itu. Ya. Begitu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa pertama? Taat kepada Allah, tidak melanggar Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah, tidak ingkar kepada Allah. Yang ketiga, ingat kepada Allah, tidak lupa kepada Allah. Itu yang bertakwa. Walladzina muhsinun, yaitu mereka yang senantiasa berbuat yang terbaik. Makanya kalau kita pada ayat 82 ya, surat Al-Baqarah itu terkait dengan wabil walidaini ihsana. Kamu berbuat yang terbaik kepada orang tuamu. Tetapi ketika berhubungan dengan manusia, wa qulu linnasi husna. Kamu berbicara yang baik kepada orang lain. Tapi pada orang tuamu harus yang terbaik. Beda kan? Terbaik sama baik beda enggak? Beda. Yang terbaik itu maksimal, optimal. Yang baik itu biasa saja. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita diarahkan untuk menjadi apa? Yang terbaik, muhsinun. Itu berbuat yang terbaik. Di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah katakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ayyukum ahsanu amala. Jadi bukan sekedar amal biasa, amal yang terbaik. Apa ukurannya amal terbaik? Al-Imam Fudail bin Iyad menjelaskan amal yang terbaik ada 2 syaratnya. Kalau tidak terpenuhi, maka dia bukan menjadi amal yang terbaik. Apa 2 syarat? Syarat yang pertama, ikhlas karena Allah. Jangan berbuat karena manusia, jangan berbuat karena suami atau karena faktor-faktor selain Allah. Yang kedua, ikuti syariat Rasulullah. Jalani apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah amalan yang terbaik. Makanya dalam ayat ke-133 ya, kemudian 134 surat Al-Imran, Allah katakan apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini calon-calon ahli surga. Calon-calon ahli surga siapa? Mereka yang senantiasa berbuat yang terbaik. Itu. Coba dibaca Bu, terjemahnya atau teman-teman yang lain silakan. 133 134 yang keras. Kalau ada mic kasih mic itu. Begitu supaya terdengar di YouTube juga. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk siapa surga? Sudah bertakwa. Tadi indikasinya ya. Nanti siapa? Taat kepada Allah, tidak melanggar. Kedua apa? Bu, bersyukur kepada Allah, tidak ingkar. Yang ketiga, mengingat Allah, tidak melupakan Allah. Lanjut. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
Nah, itu sebenarnya berbuat yang terbaik. Bukan buat kebaikan aja, yang terbaik. Ya, kurang terjemahnya itu. Nah, karena itu Bapak sekalian, apa yang Allah sebutkan tentang orang munafik ini harus kita hindari. Jangan kita berputar dalam kisaran siapa? Kelompok orang-orang mungkar tadi itu. Tapi justru berada dalam kelompok mereka yang senantiasa berbuat apa? Yang terbaik. Yang kedua, kembali ke ayat 67 surat Al-Taubah tadi itu. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Jadi kalau ada orang muslim suka kepada kemungkaran, itu tandanya orang munafik. Atau yang kedua, dia nggak suka dengan kebaikan. Ngapain kamu pakai jilbab? Ngapain kamu ngaji ke masjid? Ngapain kamu sholat berjamaah? Ngapain kamu pakai jenggot? Ngapain kamu bersedekah? Ngapain? Dia nggak suka orang berbuat baik. Siapa itu? Munafik. Jelas? Tandanya jelas tuh. Ya, makanya hindari orang seperti ini. Jangan bergaul dengan orang seperti ini. Nanti kamu keracunan seperti dia juga. Ya, karena orang baik ngajak yang baik, orang buruk ngajak kepada keburukannya. Apalagi orang munafik, dia nggak mau masuk neraka sendirian. Ya, karena munafik itu kaki tangan setan. Dia nggak mau masuk neraka sendirian. Dia akan ngajak korbannya sebanyak mungkin. Makanya ibu-ibu yang belum nikah, jangan cari suami atau calon suami cuma gantengnya atau banyak duitnya. Tahu-tahu jenis-jenis ini, wah rugi kalian. Ya, rugi besar kalian. Ya, makanya ukuran menikah, ukurannya apa? Din, agama. Ya, bukan yang lainnya. Pertimbangan yang lain itu kelengkapan saja. Yang utama apa? Agamanya. Jangan sampai dia munafik. Itu. Yang kedua, mereka tidak menghendaki orang berbuat kebaikan. Ma'ruf itu definisinya adalah ma'urifa khairuhu syar'an wa aqla. Ma'ruf itu segala yang bagus, yang baik menurut agama dan akal. Itu namanya ma'ruf. Semua yang baik menurut agama dan akal adalah apa? Ma'ruf. Ya. Waktu saya di Australia itu saya setiap hari ngisi kuliah subuh di masjid. Ya, setiap hari. Mau panas, mau dingin, mau musim gugur, mau musim semi, setiap hari. Habis kuliah subuh masing-masing kita bekerja. Saya pun bekerja di perusahaan. Tapi untuk hari Sabtu dan Ahad, saya sepakat sama ibu-ibu di sana supaya menyiapkan sarapan buat jamaah kuliah subuh. Oh, senang ibu-ibu. Mereka bergantian untuk menjadwal buat memberi makan jamaah yang kuliah subuh. Terutama Sabtu Ahad weekend. Ya, yang namanya bisa sarapannya apa? Nasi. Kalau nggak sarapan nasi belum makan dia. Sementara orang bule seumur hidup nggak pernah sarapan makan nasi. Orang Arab, orang bule nggak pernah itu makan nasi. Ya, karena melihat kita syahdu, habis kuliah subuh pada makan, nikmat kebersamanya, akhirnya makan juga dia. Karena komunitas kita itu ada Arab, ada bule, ada orang Indonesia dan yang lainnya. Gitu. Nah, kira-kira bisa nggak di Al-Munawwarah dimulai dengan pola seperti ini? Ya, Sabtu Ahad, habis kuliah subuh, sarapan bersama. Ya, insya Allah ini akan terjadi perubahan di sini. Kalau ada makan-makan biasanya jamaahnya banyak. Ya Bu, ibu siap nggak Bu menyuplai kayak gini Bu? Siap nggak Bu? Gak ada suaranya ibu. Jangan jadi orang pelit, Bu. Tahu nggak di perumahan saya, perumahan Bulog, tempat saya tinggal, Sabtu yang lalu itu jamaah mengadakan kuliah subuh. Saya diminta untuk menyampaikan ceramah. Habis itu sarapan pagi bersama. Tahu sarapan paginya apa Bu? Al Jazeera. Nambah-nambah Al Jazeera. Ada 120 orang yang hadir itu. 120 orang semuanya makan mandinya Al Jazeera. Saya bilang ini sarapan termewah di dunia. Orang Arab aja nggak ada sarapan pakai daging kambing.
Ini pagi-pagi udah seram lagi kami, Masya Allah. Dan insya Allah semua jamaah senang kalau dikasih makan kan, karena masih memberikan makan itu tanda calon ahli surga. Alladzina yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ya, ahli surga itu di dunianya itu nampak sekali mereka suka ngasih makan orang. Ya, jangan kemudian makan buat dirinya sendiri. Ya, barakallahu fikum. Jadi yang kedua tanda orang munafik tadi apa? Apa? Tidak suka dengan kebaikan. Dia menghalangi orang berbuat baik itu. Na'udzubillah min dzalik. Bukan tipenya orang muslim kayak begitu kan? Nah yang ketiga, wa yaqbiduna aydiyahum, pelit. Orang munafik itu apa? Pelit. Tapi untuk maksiat, wow, jor-joran dia. Ya, untuk jogging-jogging untuk apalah, untuk maksiat-maksiat itu. Ya, itu mereka jor-joran. Tapi kalau untuk kebaikan, untuk perjuangan, untuk Islam, mereka pelit. Nah, ini tanda orang munafik itu. Makanya jangan jadi orang munafik. Orang apa? Yang pelit. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terhindarkan dari sifat pelit, maka dialah orang yang apa? Yang beruntung. Makanya tadi ayat ke-134 kan, tanda pertama orang-orang yang akan menjadi calon penduduk surga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i. Mereka berinfak dalam keadaan kaya maupun miskin. Berinfak dalam keadaan sehat maupun sakit. Ya, berinfak dalam keadaan senang maupun susah. Dia suka berinfak. Makanya orang yang dermawan pasti disukai orang-orang sekitarnya. Bu, suka nggak punya suami pelit, Bu? Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan suaminya disuruh dermawan, ibunya juga pelit. Jangan. Juga harus sama-sama dermawan. Itu karena pelit itu sifat orang munafik. Itu ayatnya tadi. Kemudian yang keempat, nasullaha fanasiyahu. Orang munafik itu lupa sama Allah. Ya, kenapa? Kalau kamu lupa sama Allah, maka Allah lupakan kamu terhadap dirimu sendiri. Makanya orang yang berzina itu dia lupa sama Allah. Orang yang korupsi itu dia lupa sama Allah. Orang yang zalim sama istrinya dia lupa sama Allah. Semua kejahatan manusia itu sebabnya adalah lupa sama Allah. Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 19, ya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya, dibaca terjemahnya. Dan janganlah kamu seperti orang-orang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Mana apa? Fasik itu artinya suka melanggar Allah. Nah, itu dikuatkan lagi pada ayat yang terakhir. Innal munafiqina humul fasiqun. Ini tanda kelima orang-orang munafik. Orang munafik itu mereka suka melanggar Allah. Tadi penyebabnya kenapa? Lupa sama Allah. Sehingga dia melanggar Allah. Makanya jangan kita menjadi muslim yang seperti ini. Ya, pesudah Islam. Muslim yang apa tadi? Yang cemen. Ya, muslim yang tidak tangguh. Ya, muslim yang lip service. Tampilannya saja. Tapi hakikatnya mereka tidak menghayati Islam. Nah, hindari yang seperti ini. Kenapa mereka seperti itu? Coba ibu-ibu lihat, baca surat An-Nisa ayat 138 sampai 145. Itu tanda-tanda orang munafik itu diterangkan rinci di situ. Ya, baca 138 sampai 145. Surat An-Nisa.
Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ya, terus sampai 145. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari Ya, 138 lanjut terus sampai 145. Jadi potong. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Nah, tuh. Dengan tandanya apa? Mengangkat orang-orang kafir jadi pemimpin, padahal mereka orang muslim tuh. Tandanya itu. Tandanya apa? Munafik itu ayatnya itu. Bukan dari saya itu, dari Allah itu. Lanjut. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Dan perlu mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat keturunan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut menangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud diam. Makanya orang yang malas sholatnya, tandanya apa? Sedang kena penyakit kemunafikan. Hati-hati, jangan sampai malas sholat. Mereka bermaksud diam dan ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk pada golongan ini, ini orang beriman, dan tidak pula pada golongan itu, ini orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Cukup ya. Itu gambaran dari orang yang Islamnya cuma lip service. Islamnya tidak tangguh, ya, hanya di bibir saja. Ternyata mereka ini para penipu, mau menipu Allah, sebenarnya mereka menipu dirinya sendiri. Makanya orang munafik itu muslim di dunia, kafir di akhirat. Jangan tertipu dengan mereka. Nah, ini muslim yang tidak tangguh. Nah, sekarang kita akan bicara bagaimana menjadi muslim yang tangguh. Ya, kita merujuk kepada ayat ke-24 dan 25 surat Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribu dhal amthal lin nasi la'allahum yatadhakkarun. Ya? 24 25 surat Ibrahim. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.
Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selamat. Ya, Bapak sekalian, ketika orang memasuki gerbang Islam, caranya gimana? Ketika orang ingin memasuki gerbang Islam, caranya gimana? Bersyahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kalimat thayyibah. Ya, itulah apa? Kalimat thayyibah dalam ayat itu. Jadi kalimat thayyibah ini sebagai awal manusia memasuki gerbang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah bermakna kita hijrah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah secara totalitas. Tunduk patuh mengikuti kehendak Allah, karena itu yang terbaik. Ya, berarti kalimat syahadat yang pertama apa? Hijrah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah secara totalitas. Jelas? Tidak ada tawar menawar. Sami'na wa ata'na. Hijrah kepada Allah secara totalitas dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua, hijrah kepada Rasulullah dengan mengikuti syariatnya agar kita bahagia dunia akhirat. Makanya tidak ada jalan Bapak Ibu kita semuanya untuk bahagia kecuali mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Di luar itu mimpi, di luar itu apa? Mimpi. Ya, tidak akan orang bisa memperoleh kebahagiaan dunia apalagi di akhirat. Dan jangan lupa kebahagiaan kita sebenarnya tidak ada kaitan dengan materi. Uangmu tidak menjamin kamu jadi bahagia. Berapa banyak manusia yang banyak uangnya tapi menderita. Makannya susah, tidurnya susah, hidupnya susah. Ya, bahkan tubuhnya dicabik-cabik dengan berbagai macam penyakit, anak-anaknya yang bejat, kehidupan yang penuh dengan derita. Dan ternyata kami masuk penjara dengan susah payah, makan yang enak ya, tidur yang nyenyak karena banyak nyamuk. Tapi kami bisa merasakan nikmatnya penjara. Kenapa? Karena kebahagiaan tidak terkait dengan apa? Materi. Ada kaitan. Kalaupun ada, kecil. Nikmat ketika makan enak, nikmat ketika tidur pakai AC ya, kecil. Karena Bapak Ibu ketika bahagia, Bapak Ibu megang apa? Megang dompet, atau megang kepala, atau megang dada. Bapak Ibu kalau bahagia megang apa? Di sini kebahagiaan itu. Tapi banyak orang mencari di luar sana, mencari dalam harta, mencari dalam kekuasaan, mencari dalam popularitas, mencari dalam hal lain di luar sana itu. Dia lupa kalau kebahagiaan ada di mana, dan kebahagiaanmu ada di mana? Kalimat tauhid. Kebahagiaanmu di mana? Dengan mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW ditawari bumi Mekah menjadi emas semuanya. Rasulullah ditawari oleh Allah, bumi Mekah itu diganti emas semuanya. Rasulullah menolak, tidak ya Allah. Biarlah ini untuk nanti di akhirat saja. Di dunia aku cukup sehari makan, sehari puasa. Sehingga sehari makan aku bersyukur, sehari puasa aku bersabar. Ini pemimpin dunia ini Pak. Pemimpin dunia mengajarkan kesederhanaan. Makanya, para calon pemimpin yang sedang bertanding, jangan kamu pertontonkan di hadapan masyarakat, di hadapan rakyat, ya, sikap-sikapmu yang menggunakan pemborosan, kemewahan, dan tampilan-tampilan yang apa nggak enak dilihat oleh masyarakat umum itu. Apalagi kamu tampilkan kemaksiatan-kemaksiatan di depan rakyatmu itu. Makanya Nabi Muhammad SAW pemimpin dunia, beliau tidak terpaut dengan harta dan kekayaan itu.
Nabi sebelum wafat beliau mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarrith ma taraknahu shadaqah walakin warathna al-ilm faman akhadahu akhadha bihaddil wafir. Kami para nabi tidak mewariskan harta, yang kami wariskan adalah ilmu. Siapa yang mengambil ilmu itu, dialah orang yang beruntung. Apa yang kami tinggalkan, harta itu semuanya sedekah. Ya, tapi umat Islam diberikan oleh Allah Rasul SAW untuk mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Para nabi tidak, karena harta itu jangan sampai menjadi belenggu. Makanya pada ayat ke-45 surat Al-Kahfi, para ulama memberikan gambaran indah sekali. Karena kehidupan ini seperti hujan yang turun ke muka bumi. Ya, coba dibaca ayatnya. Al-Kahfi ayat 45. أعوذ بالله من الشيطان. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Dan wajarlah untuk mereka, yakni manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit hingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fiik. Bapak sekalian, indah sekali gambaran Allah. Hidup ini seperti apa? Hujan. Apa komentar para ulama dalam ayat ini? Kamu bersentuhan dengan hujan. Kamu selalu hidup membutuhkan air hujan. Tapi jangan sampai kamu basah oleh hujan itu. Ya, kita berinteraksi dengan hujan, tapi jangan basah-basahan oleh air hujan itu. Jelas? Silahkan berinteraksi dengan dunia itu, tapi jangan sampai kamu diberdaya oleh duniamu. Duniamu boleh hanya ada di genggamanmu, jangan ada di sini. Suatu waktu kamu butuhkan untuk fisabilillah, butuhkan perjuangan Islam, untuk membantu orang, lepaskan itu. Jangan sampai kamu kebasahan dengan air hujan itu. Luar biasa itu. Dalam sekali itu pernyataan para ulama itu. Ya, kita berhujan-hujan tapi tidak bahasa. Gimana caranya? Maknanya apa yang kita peroleh dari usaha kita memperoleh dunia itu, tunaikan kewajibanmu kepada Allah, tunaikan zakatnya, ya, tunaikan itu sedekahnya, infaknya. Jangan sampai kamu jadi pelit karena hartamu, jangan sampai kamu terjerumus oleh hartamu, apalagi kamu gunakan hartamu untuk melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hancur kamu. Terlalu banyak contohnya di luar sana itu. Manusia-manusia yang Allah berikan harta seperti Qarun. Makanya kalau orang itu hartanya sudah tidak bisa dihitung, berarti dia punya apa? Harta karun. Itu maknanya Qarun itu kan kekayaannya sampai kunci-kuncinya nggak bisa diangkat oleh orang-orang yang kuat. Saking banyaknya gudang-gudang kekayaannya itu. Tapi Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi dengan harta dan dirinya. Namanya apa namanya? Apa? Yang pernah terjadi di Palu. Ekuvaksi. Saya ke sana, Bu. Saya penasaran. Di Palu itu pertama kali terjadi ekuvaksi itu. Di Tobo itu kita hanya bisa lihat di atas udara. Tidak ada lagi penduduknya. Tenggelam semua, tertanam dalam bumi. Ya.
Likuifaksi itu pelajaran penting buat kita. Di Indonesia terjadi nih, bukan cuma korun yang ada di Mesir sana, di Indonesia terjadi. Di satu lagi di desa, saya datang ke sana, penduduknya tadinya sekitar 11.000, 7.000 dimakan bumi, 4.000 naik ke atas selamat. Pas maghrib, saya ketemu dengan imamnya yang waktu terjadi peristiwa itu. Likuifaksi. Ya, di Indonesia pernah terjadi itu. Pelajaran penting. Makanya orang yang punya kekayaan yang tidak bisa dihitung, maka disebut punya kekayaan apa? Harta karun. Itu dari Qarun itu. Siapa Qarun itu, Ibu? Sepupunya Nabi Musa. Qarun siapa? Sepupunya Nabi Musa. Tapi dia punya kekayaan untuk menghadang dakwah Nabi Musa. Dia bergabung dengan Firaun. Selamat dia? Enggak, hancur, lebur berantakan. Di akhirat neraka itu. Ya, makanya coba itu baca akhir surat Al-Qasas itu. Berapa banyak orang tertarik dengan penampilan Qarun. Hebat Qarun dengan gayanya. Ternyata ketika ditenggelamkan Allah dalam bumi, likuifaksi itu, mereka cuman begitu Qarun. Habislah Qarun. Tinggal cerita saja. Ya. Dan yang seperti ini tidak sedikit kita lihat di lapangan itu. Ya. Makanya jangan punya keinginan, cita-cita seperti Qarun. Naudzubillah min dzalik. Rugi amat. Sekali hidup akan menyesal selamanya nanti. Jangan salah langkah. Jelas? Nah, barakallahu kembali kepada ayat yang kita bahas. Ini kalau bahasanya Ustaz Israfil namanya tadabbur ya. Satu ayat aja itu. Itu sudah bisa berjam-jam itu. Ayat ke-24 surat Ibrahim tadi itu. Ya, permisalan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, hijrah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan hijrah kepada Rasulullah dengan mengikuti syariatnya. Begitulah akidah seorang mukmin itu. Terus apa? Kasyajaratin thayyibah. Orang yang tertanam tauhidnya, dua kali syahadatnya di dalam dirinya, dia ibarat seperti pohon yang kokoh. Dalam riwayat Bukhari, Nabi bertanya kepada para sahabat, pohon yang dimaksud Allah ini pohon apa? Semua terdiam. Ibnu Umar waktu itu umurnya 14 tahun. Dia menangkap maksud pohon itu, dia bisa jawab, tapi nggak berani. Karena itu ada bapaknya, ada sahabat-sahabat senior yang lainnya, sehingga dia tahan, tidak menyampaikan. Sampai Rasulullah sendiri yang dimaksudkan pohon ini adalah pohon kurma. Kemudian anaknya ini Ibnu Umar cerita sama bapaknya, ayah, sebelumnya saya tadi tahu, tapi saya nggak berani mengungkapkan karena ada ayah, ada orang tua. Kata Umar apa? Demi Allah, kalau kamu menyampaikan jawaban kamu yang ada dalam hatimu itu benar, lebih aku suka dari seluruh harta. Begitu motivasi orang tua kepada anaknya. Jangan orang tua malah mengatakan ngaji melulu, sana kerja. Astagfirullahaladzim, orang belajar agama diomeli, suruh cari dunia coba itu. Nggak ada masalah. Kamu ngaji pada saatnya, kerja pada saatnya. Gitu. Nah, karena itu Bapak sekalian, berbagilah kalau Bapak Ibu punya anak yang suka ilmu agama. Ya, yang menjalankan ilmu agama ini. Karena dialah yang akan menghantarkan Bapak Ibu ke surga ini. Dialah yang akan membuka pintu-pintu kebaikan dalam rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, saya kenal oleh Syekh Ahmad Syakir. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lupa. Ketika seseorang keluar dari rumahnya dengan niat yang baik, tujuan yang baik, maka saat dia keluar rumahnya, kata Nabi, dia didampingin oleh malaikat sambil membawa bendera, mengawal orang itu sampai dia pulang. Hebat ya, malaikat ini bukan bodyguard yang harus dibayar, bukan bodyguard yang harus kasih makan, enggak, malaikat mengawal kita dari mulai keluar rumah sampai pulang ke rumah.
Kira-kira aman nggak? Aman, didampingi oleh malaikat. Ya, termasuk dalam penjara. Terus apa yang dikhawatirkan? Apa yang dikhawatirkan? Karena kita apa? Malaikat. Luar biasa. Tetapi ketika seseorang keluar rumahnya dengan niat yang buruk, untuk tujuan yang buruk, maka dia didampingi oleh setan dengan membawa bendera sampai dia pulang. Siapa yang mendampingi? Setan. Pantas dia rusak di tengah jalan itu. Makanya ibu-ibu jangan lupa ketika suaminya keluar rumah mau bekerja mencari nafkah. Ya, para wanita-wanita salihan dulu selalu ingat kepada suaminya, wahai suamiku, aku akan sabar dengan penderitaan, tapi aku tidak sabar kalau engkau pulang membawa yang haram. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah, carilah yang halal, semoga Allah menyertaimu. Itu doa wanita saleh kepada suami yang keluar. Ya, makanya suami yang begini dapat istri yang begini, dia akan termotivasi mencari yang halal. Di Bandung ini kejadian. Ada ibu-ibu yang sudah ikut ngaji. Suaminya tadinya kerja kemudian di PHK. Sekian bulan cari kerjaan nggak dapat apa. Akhirnya suaminya ini nggak tahu kemasukan setan dari mana, punya pikiran mau menggasak ATM bank. Dia merancang sampai berhasil membobol 300 juta uang dari ATM bank itu. Ketika nyampe rumah, dia teriak dengan bahagia kepada istrinya, istriku, kita kaya. Ya, kata istrinya, kaya dari mana? Kaya dari mana? Ini aku dapat membobol bank, dapat 300 juta. Auzubillah, istri dan ngaji. Aku gak mau uang seperti ini, bawa keluar dari rumah. Istri saleh. Suaminya bingung. Udah dapat, disuruh buang dari rumah aja. Bingung dia, kemana? Akhirnya terpaksa dia serahkan kepada kepolisian yang dekat sama itu. Pak, itu ada pembobol bank ini Pak. Lihat terus kabur. Polisi juga bingung, baru pertama kali orang bobol duit dari bank dikembalikan begini. Tuh kenapa ini? Jasanya siapa ini? Istri. Harus begini istri itu. Jangan, ayo Pak, mumpung jadi pejabat, ambil yang banyak Pak, jalan tol Pak. La haula wala quwwata illa billah. Perhatikan, di belakang orang hebat ada siapa? Istri yang hebat. Di belakang orang jahat ada siapa? Bukan saya lah ibu ya, sendiri ya. Hati-hati, makanya kawal suamimu itu. Makanya kemarin saya ngasih kajian di ibu-ibu tempat lain, sehidup sesurga. Jadi istri suami itu harus bergandengan tangan bersama untuk masuk surga. Bukan cuma di dunia saja. Sebab ada ibu-ibu tanya sama saya dalam satu pengajian, Pak Ustadz, nanti kalau para suami itu di surga dapat bidadari, ibu-ibu dapat apa Pak Ustadz? Saya tanya sama ibu itu, ibu nggak mau ketemu sama suaminya di surga? Enggak Pak Ustadz, cukup di dunia saja Pak Ustadz. Parah ibu, mungkin dia kecewa dengan suaminya itu. Makanya jangan lupa pasangan suami istri harus bergandengan tangan masuk surga bersama. Jangan nggak ketemu. Ya, seperti siapa? Seperti Asia dengan Fir'aun nggak ketemu. Seperti Nabi Nuh, Nabi Lut sama dua istrinya itu nggak ketemu. Karena beda prinsip, beda keyakinan, beda jalannya. Apalagi seperti Abu Lahab, Abu Jahal, sama istrinya nama-nama itu. Neraka itu Abu Lahab ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jadilah suami istri seperti Nabi Ibrahim sama Sarah, seperti Nabi Muhammad sama Khadijah dan seterusnya. Jadi itu ada ayatnya itu, surat Az-Zukhruf ayat 70. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Surat apa? Az-Zukhruf ayat 70.
Kalau ayat tentang surga harus cepat, Pak, jangan lama-lama. Lihat. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan diberi. Siapa pasangannya? Siapa pasangan itu siapa? Suaminya kan. Makanya harus masuk surga bersama. Itu apa? Dirancang di dunia ini. Kebersamaan itu harus sampai ke sana. Itu baru cinta abadi namanya. Jangan cinta apa? Cinta monyet. Harus cinta abadi. Ya, arahnya itu ke sana. Kembali kepada ayat yang tadi, Nabi menggambarkan bahwa orang yang Islamnya sudah masuk ke dalam kalbunya, menjadi keimanan, ya, maka dia ibarat pohon kurma. Bapak Ibu kalau pergi ke Madinah akan menemukan banyak pohon-pohon kurma di kebun-kebun di Madinah itu. Di Madinah itu sekitar ada 200 macam lah. Apa? Buah kurma itu. Di seluruh dunia ada 300 macam buah kurma itu. Kurma itu enggak satu ya. Makanya kualitas iman orang ini kan berbeda-beda. Sebagaimana beda-beda kualitas dari pohon kurma itu. Ya. Ibu kalau lihat pohon kurma itu, dia tegar, tangguh, mau panas, mau hujan, mau angin, dia nggak akan runtuh, nggak akan tumbang. Ya, begitulah keimanan orang mukmin. Mau susah, mau sakit, mau dipenjara, ya, mau ditembak, dia tetap tegar dengan keislamannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam Islam. Boleh kepala ini lepas, tapi jangan lepas Islam. Karena kalau Islam lepas, berarti kamu tidak akan bahagia lagi di dunia apalagi di akhirat. Ya, karena Islam itu adalah tiket kita menuju Allah, menuju surga. Ya, makanya pohon kurma itu gambaran daripada keimanan orang Muslim yang kokoh imannya. Seperti pohon kurma itu, tangguh dia. Makanya dalam hidup ini, Bapak sekalian, nggak ada orang senang terus, juga nggak ada orang susah terus. Kadang senang, kadang susah, hadapi. Kalau senang bersyukur, kalau susah sabar. Sabar. Dan sabar itu pada benturan pertama kata Nabi. Wa innamas sabru 'inda sadmatil ula. Saya masuk penjara, sabar karena saya udah ngalami dilindas mobil sama ibu-ibu, hancur kaki saya, hancur tangan saya. Ibu enak mana di penjara tadi? Dihancurin kaki sama tangan, dilindas sama ibu-ibu. Hah? Susah, tulang remuk gimana? Ya udah, itu ujian dari Allah, sabar. Jam 2 siang saya geletakan di Jalan Kalimalang itu. Tapi yang saya terpikirkan, saudara-saudara saya yang sedang berjuang di Syria. Sekarang terbayang bagaimana kesusahan saudara kita sedang di mana? Di Gaza itu. Luar biasa. Kalau kita melihat penderitaan, lihat di atas kita itu. Ada orang-orang yang lebih menderita dari kita. Sehingga kita merasa apa? Ringan. Ya. Jangan lihat di bawah kita. Lihat orang-orang di atas kita. Makanya saya berkunjung kepada kawan yang sedang diuji oleh Allah kena kanker stadium 4. Ya. Stadium 4 kan udah apa? Udah parah. Di 3 tempat. Sekarang lagi kemoterapi di luar negeri. Saya tanya sama dia, lebih enak mana? Kena penyakit seperti itu atau di penjara seperti saya? Apa jawab dia? Enak kena penyakit. Kenapa? Kalau kena penyakit masih dirawat sama istrinya, sama anaknya, tidur ya Pak, kasur nikmat ya empuk, daripada di penjara. Tapi saya bilang tidak. Kalau kamu kena penyakit untuk dirimu sendiri,
Tapi kalau kita di penjara untuk apa? Untuk umat, untuk perjuangan. Nah, itu ayatnya pada akhir surat Al-Baqarah ayat 177. Was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itu. Sesungguhnya orang-orang yang memberi kekafiran dengan iman sedikit pun tidak merugikan Allah, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. 177. Laisal bir. Udah kepin pulang nih. 177. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu ialah kebaikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, yang musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi sabar ada 3 macam, Bu, ya. Sabar dalam kemiskinan, sabar. Insya Allah nggak miskin terus. Ya, sampai berusaha untuk merubah dari kemiskinan menuju kecukupan, menuju kekayaan. Bisa itu kan? Sabar. Kemudian sabar ketika diuji penyakit. Itu. Yang kedua tuh nilainya di atas kemiskinan. Sabar diuji dengan penyakit. Ya. Nah, yang ketiga sabar dalam perjuangan. Ya, kalau sabar dalam perjuangan itu tertinggi. Nah, karena itulah mereka disebut adalah orang-orang yang jujur, orang yang benar. Dan mereka itu orang bertakwa itu. Makanya hidup ini hanya 2 saja. Syukur kalau dapat nikmat, sabar kalau dalam ujian, seperti itu. Nah, orang-orang beriman itu kata Allah seperti pohon kurma yang kokoh, tidak mudah untuk tumbang. Ya, tidak mudah untuk menyerah. Kuat dia. Tetapi kemudian apa yang nampak? Kasyadatin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ya, pokoknya itu menghujam ke dalam tanah, itulah imannya itu. Kokoh dia. Dan batangnya menjulang ke atas. Apa itu? Ibadah-ibadahnya. Salatnya, puasanya, hajinya, jihadnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya, semua itu ada masuk dalam kategori apa? Batang yang menjulang ke atas. Semua ditujukan ke arah Allah. Tidak ada faktor manusia. Gitu ya. Ya, makanya senantiasa dalam beribadah kepada Allah. Dan itu kenikmatan yang luar biasa. Seorang ibu yang menikah karena Allah, mencintai suaminya meskipun dengan segala kekurangannya, dia bersabar karena dia lakukan karena Allah, ikuti syariat Allah. Apa yang dirasakan? Capeknya itu apa? Berpahala. Senangnya juga berpahala. Bayangkan itu. Tetapi wanita yang salihah seperti ini, dia tidak akan mudah mengeluh. Ya, dengan segala kesulitan yang dapatkan dalam rumah tangganya. Karena sekali lagi tidak ada rumah tangga yang mulus-mulus saja. Karena ibarat dia sebagai apa? Sebagai kapal yang di samudra sana itu. Ya, banyak ombak, banyak karang, banyak apa? Ikan paus dan sebagainya kan dimungkinkan untuk dibalik itu.
dimungkinkan untuk kebentur dan seterusnya. Begitulah rumah tangga kita. Makanya harus teguh selama karena Allah, jalani hidup ini dengan dua hal, kenikmatan dan kebahagiaan. Ingat-ingat ya, seluruh perintah Allah dan seluruh sunnah Rasulullah ujungnya itu dua, nikmat dan bahagia. Nikmat dan bahagia. Contohnya para ulama menggambarkan seperti salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin itu salatnya khusyuk. Bagaimana gambaran salat khusyuk itu? Seperti burung yang terbang di udara. Dengan formasinya burung itu indah sekali. Dia bebas. Ya, ketika terbang itu dia bebas. Begitulah gambaran orang mukmin yang salatnya khusyuk. Dia sedang menuju ke arah Allah. Ya. Doa-doanya dipanjatkan kepada Allah, zikirnya dipanjatkan kepada Allah, seperti burung-burung terbang. Tetapi orang yang salatnya tidak khusyuk, seperti burung dalam sangkar. Tahu burung dalam sangkar? Gelisah dia, jujur, lari sini ya. Burung dalam sangkar kan, karena nggak ada tempat, nggak ada ruang dia, terbatas itu saja. Orang yang salatnya khusyuk seperti ikan di lautan, dia bebas kemana dia menuju. Tetapi ketika sholatnya tidak khusyuk, dia seperti ikan dalam akuarium. Sini mentok, sini mentok. Ya, sholatnya itu tidak merasa nikmat. Berarti ada yang salah itu dengan keimanannya, dengan sholatnya itu. Makanya seluruh bagian syariat Allah, baik yang wajib maupun sunnah, dua implikasinya. Apa? Kenikmatan dan kebahagiaan. Kalau ada yang kita amalkan, baik yang wajib maupun sunnah, tidak melahirkan dua ini, berarti harus kita koreksi ada yang salah. Jelas tidak? Jadi semua ini yang harus kita rasakan dalam hidup ini. Bapak sekalian, adapun yang dilarang Allah itu semua adalah penderitaan dan kesengsaraan. Maka jangan melanggar Allah, jangan melanggar Rasulullah. Kamu pasti menderita, pasti kamu sengsara. Cepat atau lambat. Di dunia, apalagi di akhirat, jangan. Makanya jangan melanggar Allah, jangan melanggar Rasulullah. Ya, ikuti jalan yang lurus ini. Ya, supaya kita merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Orang hidup cari apa? Semua ingin bahagia, semua ingin nikmat. Tetapi tidak semua orang dapat menemukan jalan ini. Ya, makanya kalau kita udah ketemu jalan itu, pegangin itu. Jangan sampai dilepaskan. Jelas Bapak sekalian? Maka kembali kepada itu. Dia menjulang ke atas, itulah ibadah-ibadahnya. Dan semua dia rasakan apa? Nikmat dan bahagia. Karena ke atas terus dia. Kemudian tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Pohon kurma itu yang menjulang ke atas, sewaktu-waktu akan menghasilkan buah kurma. Apa itu? Akhlaknya manis. Ya, buah kurma itu maksudnya apa? Akhlak mulia. Islam itu cuma ada tiga ini isinya. Keimanan ada di dalam kalbu kita. Yang kedua apa? Ibadah dalam amalan-amalan kita. Dan ketiga apa? Akhlak mulia, itulah buah keimanan dan ibadah. Makanya kalau saya melihat orang-orang bicara akhlak, tidak mengaitkan dengan ibadah, tidak mengaitkan dengan iman, itu berarti apa itu? Buah imitasi. Apa? Buah imitasi. Coba makan tuh buah imitasi, enak nggak? Enggak enak lah. Ya, akhlak palsu, buah imitasi. Makanya kalau bicara akhlak, maka dia adalah buah daripada ibadah dan iman yang betul. Makanya orang-orang yang akhlaknya bagus, coba lihat ibadahnya, coba lihat imannya itu. Kalau ada orang yang akhlaknya buruk, padahal ibadahnya Masya Allah, imannya terlihat begitu kuat, berarti ada yang salah dengan iman dan ibadahnya. Karena Nabi mengukur manusia ini bukan pada imannya, bukan pada apa ibadahnya, tapi pada apa? Akhlaknya. Innama bu'itsu liutammima salihal akhlak atau makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Tapi akhlak ini tidak berdiri sendiri. Dia seperti buah dalam apa? Dalam pohon kurma itu. Makanya Bapak sekalian,
Termasuk rahasia kenapa saya sehat di penjara itu, saya menyaksikan, mempelajari apa rahasia Rasulullah itu fisiknya kuat. Ternyata konsumsi Rasulullah itu utamanya adalah kurma dan air. Ya, sementara kita pagi nasi uduk, ya, atau gorengan. Nanti siang apa? Redok. Itu apa lagi? Malam ayam atau apa? Praktis kita ketemu kurma kalau Ramadan. Lah mana kuat? Pantesan lemes-lemes. Jadi kekuatan ada di mana? Di kurma. Makanya kata Nabi, rumah yang nggak ada kurmanya, ahlu jia'. Rumah yang ada kurmanya itu penghuninya miskin, lapar itu, karena nggak bikin kuat. Jadi Bapak Ibu harus kuat. Caranya apa? Mengkonsumsi kurma. Makanya saya konsumsi kurma. Anda lihat Nabi itu mengkonsumsi kurma 7 biji, masukkan dalam air, biarkan 5-10 jam, kemudian konsumsi itu. Itu yang bikin kuat. Ya, tapi sekalian setiap hari apa? 7 biji kurma, masukkan di air, biarkan dia 5-10 jam, kemudian konsumsi. Begitu bikin kuat. Ya. Satu kali saya diundang oleh seorang bupati di wilayah Sulawesi Selatan sana. Saya datang hari Kamis, disambut, ditempatkan di guest house. Ini kan makan-makan macam-macam. Saya perhatikan, nggak ada kurmanya. Sampai hari Jumat nggak ada kurmanya. Khutbah Jumat saya kasih judul kurma. Khutbah Jumat saya kasih judul kurma. Saya terangkan ayat itu. Ayat tadi 24-25 surat Ibrahim itu. Terakhir saya bilang, rumah yang nggak ada kurmanya, rumahnya orang miskin. Bupatinya ada Kapolres ada. Keluar Jumatan, keluar semua kurmanya. Rupanya disimpan di kamarnya. Ya, makanya kalau punya tamu kasih apa? Kurma. Ya. Jadi jangan lupa itu. Mengkonsumsi kurma itu adalah pola Nabi supaya kuat kita, tubuh kita. Dan dalam jurnal American Scientist, ini penelitian di Amerika, tidak ada buah yang mengandung seluruh unsur vitamin seperti buah kurma. Keren gak itu? Luar biasa itu. Cuma di Indonesia masih belum berhasil menanam kurma dalam bentuk yang banyak sehingga bisa menghasilkan seperti Thailand. Thailand ini sekarang berhasil menanam kurma sehingga di Thailand itu kurma itu dijual sekilonya 300.000. Coba seandainya sawit-sawit itu diganti dengan kurma semuanya, sawit itu cuma 15.000 atau 5.000 per kilonya. Seandainya itu jadi kurma, kira-kira ekonomi Indonesia maju nggak? Maju. Tapi kita masih belum berhasil untuk seperti yang ada di Thailand itu. Makanya Bapak sekalian, memang kurma itu membutuhkan panas yang kira-kira 45 derajat. Sebenarnya itu bisa direkayasa, ya, rekayasa apa? Genetik atau yang lainnya itu. Nah kita jangan lupa itu mengkonsumsi apa? Kurma. Karena itu gambaran daripada akhlak mulianya orang mukmin, orang Muslim. Makanya akhlaknya harus bagus. Kalau ngomong yang benar, ya kan? Ketemu orang senyum, suka banyak berbakti, membagi apa? Masih makan orang, ya, berbuat baik kepada orang, seterusnya begitu. Akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia ada 3 tandanya. Ada berapa? Ada 3 tandanya. Ya, semoga ini tidak lupa. Ini pernyataan daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'ut tabi'in. Ya, dulunya beliau ulama Syiah, kemudian sadar menjadi Sunni. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini. Apa kata beliau? Yang pertama, ya, tanda akhlak mulia itu adalah badlun nada, berbuatlah yang terbaik. Ya, seperti tadi itu, Bapak Ibu ada tamu, ada air galon, ada air mineral, ada air zam-zam. Kasih yang mana? Nah, itu tandanya orang ini akhlak yang mulia. Ya.
ada gorengan, ada kurma, ada lagi mana? Ada rumah. Seperti itu. Pokoknya perbuatlah yang terbaik. Itu namanya akhlak mulia. Berikan yang terbaik. Kalau ibu-ibu di jalanan ada pengemis, ada uang merah, ada biru ya, ada hijau, ada ungu, ada coklat, ada abu-abu. Kasih yang mana? Jangan kasih yang abu-abu. Kasih yang merah. Itu namanya akhlak mulia. Pokoknya tanda akhlak mulia memberikan yang terbaik gitu. Yang kedua, wakaful adza. Kalau kamu tidak bisa berbuat terbaik, jangan mengganggu orang. Itu akhlak mulia tuh, Pak. Jangan mengganggu orang, jangan memfitnah orang, jangan memojokkan orang. Jangan kamu adu domba kepada antar manusia itu. Ya, tutup pintu keburukan seperti ini. Jangan mengganggu orang. Itu akhlak mulia. Kalau kamu tidak bisa berbuat baik, jangan kamu merugikan orang lain. Ini udah nggak sedekah, orang yang bersedekah dikomentari lagi. Kan luar biasa itu, dijelek-jelekan dan seterusnya. Itu yang buruk ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang kedua tadi apa? Jangan mengganggu orang, jangan merugikan orang. Nah yang ketiga, wabasyasyatul wajh, muka yang cerah. Ya, muka yang cerah, murah senyum, ramah, itu tanda orang akhlaknya mulia. Ketika bapak ibu senyum kepada saudaranya, apa yang terjadi? Menurut ilmu psikologi, orang yang senyum itu berarti dia tidak serakah. Orang yang senyum itu berarti dia tidak egois. Orang yang senyum itu berarti dia bukan orang jahat. Orang yang senyum itu berarti bukan orang pelit. Coba senyumnya aja pelit, gimana duitnya coba? Coba itu kan? Makanya Bapak sekalian, berakhlaklah mulia. Seperti tadi itu, 3 apa? Tanda tadi itu menjadi ukuran ya, ukuran kata Imam Syafi'i untuk melihat akhlak seseorang. Ya paling tidak kita ukur diri kita dengan ukuran itu, supaya tadi itu seperti pohon kurma, imannya kuat, kemudian matanya menjulas, ibadahnya terus menerus, dan akhlaknya mulia.